selamat datang di Jackpot, Jatim Cerdas Kreatif Podcast. Channel di mana kamu bisa dapat inspirasi, cerita, hiburan, dan juga info terkini tentang Perumbulok, Jawa Timur. Di masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa menghalangi gerak aktif si kecil untuk eksplor dunianya. Tapi tak perlu khawatir, Bunda. Yuk kita tingkatkan sistem kekebalan buah hati. Bantu lengkapi nutrisinya untuk melawan kuman dan bakteri jahat, serta mencegah risiko kekurangan gizi. Pastikan si kecil terlindungi dengan beras Fortifit. Beras sehat diperkaya dengan vitamin A, B1, B3, B6, asam folat, B12, zat besi, dan zinc untuk dukung tumbuh kembangnya agar lebih optimal. Beras Fortifit, sistem imun tetap fit. Jackpot Mania! Mantap! Kurang kenceng nih Pak kayaknya. Jackpot Mania! Mantap! Oke, halo, selamat datang di Jackpot, Jatim Cerdas Kreatif Podcast. Mantap banget ini. Jatim gitu loh. Bener. Iya, kali ini bersama dengan Amanda di episode perdana Jackpot, kita bakal bahas seru-seruan nih. Kira-kira kalau kerja di Bulog itu enak nggak sih? Seru nggak sih? Susah nggak sih? Gitu. Tapi kali ini aku nggak bakal sendirian karena di samping aku udah ada Bapak Jackpot tercinta. Beliau ini akhir bulan ya Pak ya? Insya Allah akan memasuki masa purna bakti yang kurang lebih udah 25 tahun berkarya di Perumbulok seperti itu. Nah di sebelah saya ini sudah kedatangan pemimpin wilayah Perumbulok Jawa Timur. Langsung saja kita sambut Bapak Kozi. Salam kenal Jackpot Mania. Mantap. Jatim Cerdas Kreatif dan Podcast. Siap. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat selalu Amanda. Alhamdulillah. Bapak ini barusan habis ada agenda juga langsung mau menyanggupi teman-teman untuk episode perdana Jackpot ya. Luar biasa Bapak. Iya, Pak Kozin, kita langsung aja nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Boleh. Mungkin kita mau flashback dulu nih ke masa kecil Pak Kozin. Jangan sulit-sulit ya. Saya nggak bisa Pak, ampun. Kita mau flashback sedikit ke masa kecil Pak Kozin. Ya. Pak Kozin itu sebenarnya orangnya seperti apa sih dari kecil? Iya, masa kecil ini sebenarnya masa yang betul-betul masa sulit waktu itu. Waktu itu luar biasa karena kami itu 9 bersaudara. Kemudian orang tua kita ini adalah tani dan nelayan, sehingga kita memang dididik untuk berjuang masing-masing semua keluarga. Kita sulit. Kita juga waktu itu harus menghadapi situasi sosial yang luar biasa. Dulu kita ini waktu kecil kayak ada di masyarakat kayak ada kasta. Jadi umpamanya gini contohnya, kalau ada anak memanggil orang tuanya itu ayah, oh ini berarti kastanya sudah tinggi. Oh gitu. Berarti kemudian kalau ada anak manggil orang tuanya itu bapak, dia berarti masuk kasta di tengah dalam perekonomian dalam masa itu. Karena kami lahir tahun 65 ya, itu sekitar tahun 70-an kami ceritakan. Kemudian kalau ada anak manggil orang tuanya itu Pak E, ini berarti kasta-kasta yang rendahan itu. Nah itu betapa perjuangannya itu, sehingga kaitan dengan itu anak-anak yang manggil orang tuanya itu Pak E kebanyakan tidurnya di masjid dan di musola, termasuk saya. Oh iya? Di masa kecil bersama dengan 8 saudara lainnya? Rata-rata yang laki-laki
tidurnya di musola atau di masjid karena memang situasi itu. Jadi tidak mudah waktu itu, tapi betapa perjuangan, betapa didikan orang tua yang sedemikian keras kepada kita sehingga kita harus berjuang betul-betul. Luar biasa. Berarti semua ya 8 bersaudara itu banyak prianya atau perempuannya Bapak? Separuh-separuh. Oh, 50-50. Jadi yang 4 rata-rata tidurnya di masjid, di musola, yang laki-laki, yang perempuan harus tidur di rumah. Luar biasa Bapak. Saya baru tahu cerita tentang Bapak ini loh. Luar biasa Bapak. Oke, ini selanjutnya Pak. Bapak ini kan bergabung di Bulog tahun 97, 96 ya Pak ya? Saya bergabung di Bulog waktu itu tahun 96 menjadi capak. Oh, capaknya 96. Capaknya kurang lebih 1 tahun. Capaknya Iya. 96, ketika diangkat pegawai 97. Iya. Oke, pada saat itu Bulog seperti apa sih Pak kondisinya? Beda Iya. nggak sih sama sekarang ini? Sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi Bulog waktu itu kan kita masih LPND, Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Waktu itu kami masuk Bulog, baru awal-awal di dalam kepegawaian dosir kami itu ASN, PNS waktu itu. Awal-awal Bulog dari Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, kita menjadi PNS. Baru PNS, jadi waktu itu status kami PNS. Tentunya semua pekerja itu sudah disediakan oleh pemerintah. Ada enaknya daripada sekarang. Pada saat dulu itu luar biasa, semua pemerintah memfasilitasi. Namanya pasar itu sudah disediakan betul oleh pemerintah. Kita melayani pegawai, melayani penjual, melayani semuanya. Bahkan waktu itu ada OPK, awal-awal tahun 97 itu operasi pasar khusus yang sekarang lama-lama menjadi bansos Raskin itu. Nah ini semua pasar ada, sehingga semua pegawai Bulog mentalnya terbentuk dengan pemikiran ASN. Betul. Jadi luar biasa enaknya pasar sudah ada. Betul. Tapi sekarang saya lihat sudah betul-betul udah 50% kita sudah berubah. Yang dikejar sekarang mental kita, karena kita sudah menjadi Peru, maka kita mau gak mau mental kita harus mental Peru, separuh-separuh. Di samping itu juga masih ada penugasan-penugasan yang diberikan oleh pemerintah sehingga kita masih melakukan penugasan PSO itu. Betul. Jadi memang berbeda banget ya Pak ya, Sangat. bertolak belakang. Sangat. Tapi sayang mental ada sebagian teman-teman masih mentalnya juga ASN. Betul. Karena orang-orang lama. Masih ada Ya. yang Kalau anak-anak baru sekarang top, bagus. Alhamdulillah. Iya Pak, kalau dari 97 sampai 2021 berarti Bapak sudah mulai pindah-pindah lokasi kerja ya Pak ya? Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah pernah ditempatkan di mana aja sih Pak? Saya ini kalau dari catatan kami untuk mutasi itu kurang lebih sudah 20 tempat mutasi. Luar biasa. Berapa provinsi itu Pak? Nah ini kalau provinsi itu mulai dari Palu, Sulteng, Kalbar, Kalteng, provinsi ya, Kalteng, kemudian Palembang, Sumatera Barat, Jateng, Jatim, Jabar. Jadi ada Papua. Jadi ada 9 provinsi yang Luar biasa. memang harus bergelut dengan itu. Benar. Kalau dari 9 provinsi tadi Pak, 20 tempat dinas ya Pak berarti? Ya. Yang paling berkesan, 2 deh Pak. Iya, sebenarnya ada yang paling berkesan pertama itu tidak bisa kita hilangin, tetap saya waktu tugas di Sulawesi Tengah. Ya, Palu ya Pak ya? Itu betul-betul tidak bisa kami lupakan. Begitu sejarah dunia, sejarah Indonesia, saya ada di sana. Karena waktu itu saya kena gempa, pada saat posisi maghrib saya kena gempa, saya masih pakai sarung. Saya nggak tahu, saya pikir itu sudah kiamat. Sampai sempat telepon tuh bunyi sebentar dengan istriku lapor, saya bilang kiamat. Dia bilang kiamat apa? Saya nggak sadar kalau itu gempa. Begitu hilang sebentar, hilang ya. Itulah tempat yang paling berkesan di Palu itu. Kemudian yang kedua, yang paling berkesan yang terakhir mau nggak mau di Jatim, karena ini adalah kampung halaman. Kepingin sekali memang ngantor di Jatim. Dari dulu, dari penempatan pertama kali saya di Sulawesi Tengah waktu capak, kepingin pindah ke Jatim.
Sampai saat di Palu itu, saya terus terang saya sudah resign. Saya udah buat surat resign. Saya pikir ngapain? Dengan gaji 46.000, sementara uang saya habis, tabungan saya habis. Karena waktu itu saya sudah 3 tahun kerja di Jakarta, sudah di swasta kerja. Tabunganku habis, saya resign. Karena mau resign sama Kabiro Karopek waktu Pak Widodo tidak dibolehkan, sehingga saya harus dipindahin. Sementara kamu pindah di Kalbar dulu, nanti tak pindahkan ke Jawa. Alhamdulillah terakhir saya keturutan di Jawa Timur. Memang kalau rezeki itu nggak pernah kemana-mana ya Pak ya. Rezeki nggak Betul. Bapak kan terakhir sebelum di Jatim di Papua ya Pak ya. Iya. Betul. Oke Bapak, di pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit-sulit ini mungkin sedikit mengorek-orek masa lalu. Mungkin kita akan beralih ke games. Iya Pak ya. Saya ada dua kertas di sini. Kita akan main game True or False, gitu. Saya akan ada 3 pernyataan. Bapak tinggal menjawab True or False. Nanti akan saya korek-korek sedikit gitu tentang Bapak ya. Monggo Bapak. Jadi kalau true ini or false. Betul. Oke. True or false. Pertanyaan pertama. Selain dikenal sebagai pribadi yang sabar dan penyayang, Bapak ini dikenal sebagai tipikal suami yang romantis. True or false? True. Kalau di Korea itu opa gitu ya Pak ya. Iya, kalau boleh tahu nih Pak, hal romantis apa sih yang pernah Bapak kasih ke Ibu gitu? Ya, saya ini saya ini penyayang keluarga, anak, istri, semuanya. Sehingga pada saat momen-momen apapun terhadap istri, padahal saya dididik dari kecil tidak pernah saya melaksanakan ulang tahun dan sebagainya. Tapi karena istriku, anakku, sehingga saya harus memperingati ulang tahun dia. Kemudian kita sering berduaan, kita mengenang ini yuk, masa-masa dulu. Itu yang sering kami lakukan. Untuk apa? Supaya kita saling mengingat. Oh iya, dulu tidak seenak sekarang, dulu masih masa-masa perjuangan. Aduh, luar biasa. Saya juga sering loh lihat statusnya Ibu sama Bapak lagi ngopi berdua. Luar biasa. Memang kalau romantisme itu memang harus terus diciptakan ya Pak ya? Harus diciptakan. Harus dikenang. Oke, pertanyaan true or false yang kedua. Sudah siap Bapak? Yes. Oke. Saya dengar Bapak ini tuh hobinya olahraga. Salah satunya adalah bersepeda. True or false? Bapak Kozi memiliki 5 sepeda dengan merek ternama. True or false? Ternyata false. Ada berapa bapaknya? Yang benar ada 4. Ada 4. Dibeda 1. Saya bisa nanya gak cari bocoran, sehingga salah. Ada 4. Iya. 4. Memang kita senang sepeda berkeluarga. Saya sekarang juga kalau setiap Sabtu atau Minggu kadang di Malang, saya berempat kita sepeda dengan anak-anak. Karena 4-4-nya ayo kita jalannya sama anak-anak, semua berempat. Alhamdulillah. Berarti tadi salah ya teman-teman. Bukan 5 ternyata 4. Berkurang 1 aja. Oke. True or false yang ketiga? Ya. Aduh, saya yang deg-degan. Bapak bertemu Ibu pertama kali di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak. True or false? Ya, ini meleset sedikit lagi. False. False ternyata. Di pasar mana Pak kalau boleh tahu? Jadi begini, saya bertemu istri itu. Posisi waktu itu saya sebagai pegawai di Pontianak. Mungkin umurku sudah 31 tahun. 30 tahun mungkin, 30 tahun, 31.
Kemudian saya di kantor, kok melihat kok anak ini 2 kali ke kantor. Jadi saya ketemu di kantor, nganterin siapa? Oh, bibinya. Cakep juga anak ini. Sehingga akhirnya saya tanya bibinya tinggal di mana dan sebagainya gitu. Akhirnya disitulah kita ketemu dan kita mulai kenalan. Oh, ternyata bukan di pasar. Di kantor Bulog, Pontianak. Iya, Bapak, kita akan masuk ke segmen yang terakhir. Ya, ini kira-kira Bapak ada pesan dan kesan nggak sih serta wejangan untuk teman-teman karyawan-karyawati Bulog, atau kita mungkin disebutnya jackpot mania ya? Yes. Gitu. Kira-kira seperti apa, Pak? Baik, pertama ini wejangan dulu ya, wejangan dulu. Atau kesan dulu, wejangan dulu. Begini, kepada semua karyawan-karyawati yang saya cintai, ya kan. Saya melihat anak-anak Jawa Timur itu luar biasa, kreatif, bekerja, inovasinya juga bagus. Tapi saya memandang masih ada beberapa kekurangan. Saya memaklumi karena memang beda generasi. Dari kami yang mungkin generasi kolonial ya, orang yang dulu, sekarang melihat anak-anak milenial yang luar biasa secara kerja, secara kecepatan memang sudah luar biasa. Hanya kadang-kadang masih saya pandang kurang pengalaman, kemudian sopan santun mungkin juga tidak memandang generasi menurut saya ya. Perlu juga anak-anak milenial tuh sopan santunnya tuh ditingkatkan ya kan. Kemudian hal lain lagi saya pesankan kepada semua anak-anakku. Pengalaman saya pada saat kerja dulu, saya itu tidak pernah berpikir yang lain-lain. Bagaimana saya bisa bekerja dengan baik, bagaimana saya bisa menyajikan data dengan baik, bagaimana saya bisa, yang ditugaskan bisa saya selesaikan dengan baik. Karena ternyata itu semua pimpinan itu melihat. Jadi kita tuh tidak pernah bisa mengoreksi teman kita di sebelahnya. Kita tidak bisa hanya menyalahkan kawan kita. Karena apa? Ujung-ujungnya pasti nanti iri. Tugas itu tetap atasannya yang menilai. Jadi tugas yang teman sebaya, teman sekantor yang sampingnya itu mengira-iri. Karena apa? Tidak semua kita itu masuknya sama, belum tentu nanti sudah menjabat kedudukan yang lain itu. Nah, ini semuanya kita serahkan pada atasan. Saya sendiri terus terang aja tidak pernah saya masuk di Bulog pusat, tapi saya cukup dikenal dengan orang pusat, cukup semua teman. Yang paling penting bagi kita tunjukkan kinerja kita sebaik-baiknya, kita kreativitas untuk Bulog. Atasan pasti dengan sendirinya akan menilai. Nah, ternyata nilai atasan ini tidak pernah ditulis, tapi dari mulut ke mulut. Satu. Yang kedua, jangan salah, seorang pimpinan, mau kepala cabang maupun kanwil terutama, itu banyak ditanya oleh orang pusat, direktur terutama. Gini-gini juga kita Pak Ojin, kira-kira nanti siapa ya yang pantas ganti Pak Ojin? 2 direktur, 3 direktur nanya saya. Saya jawabnya, bukan wilayah saya karena saya tidak bisa memandang itu. Tetap saya ditanya sama dalam pekerjaan itu. Yang lain juga teman-teman para kadif, kira-kira tempatmu siapa ya? Sudah boleh. Jadi pimpinan itu akan komunikasi dengan di pusat. Kalau teman-teman kita yang nilai teman-teman kita biasanya nggak fair. Makanya kadang-kadang ada pimpinan jalan apa tuh, jangan salah, saya sering jalan sana kemari, bukan lagi jalan aja, kadang lihat anak ini kok kerja ini bagus, lihat hasilnya. Begitulah teman-teman adik-adik kita semuanya, bekerjalah dengan baik, tunjukkan yang terbaik. Saya yakin semua pimpinan tidak diam. Siapa yang baik nanti pasti akan diusulkan. Kayak diayak gitu. Iya, benar. Nanti apa bagus itu. Itulah pesan-pesanku kepada adik-adik semuanya. Tentunya kerja di Bulog ini luar biasa karena kita di BUMN. Kemarin saya baru dapat tamu sampai malam Pak Karyawan Gunarso, dulu direktur beberapa kali di Bulog kan, sekarang di Sanggiyang Sri. Kemarin saya temuin dengan para kabit, cerita juga betapa sekarang dia berjuang, masih enak di Bulog. Di Bulog tuh enak,
sudah kerjaan ini dikasihkan, salarinya juga cukup tinggi, maka patut kita syukuri. Dan sayang kalau kita mau berbuat tidak baik untuk perusahaan ini, sayang kalau kita menciderai perusahaan itu sendiri, pasti akan dapat hukuman. Beberapa temannya di lapangan. Betul, Jadi, betul. pesan saya adik-adik, betul-betul tolong kerja dengan baik. Yang paling penting hidup ini kejujuran. Siap Pak, siap itu. Pertanyaan terakhir ya Bapak. Yes. Harapan untuk Bulog di masa depan. Kan Bapak udah mau purna ya Pak ya, Iya, iya. bulan ini. Ya, terima kasih. Bulog ini tentunya saya keyakinan juga perusahaan sebesar Bulog tidak akan hancur. Amin. Karena apa? Karena lembaga pangan, badan pangan kayak Bulog ini di mana-mana ada. Harapan saya sangat berharap sekali jangan sampai nanti kelak kantor Bulog sudah tidak ada lagi, kayak Merpati, kan sedih nih kok ya. Iya. Maka saya berharap Bulog semakin eksis. Amin. Mudah-mudahan dengan ada Badan Pangan, Bappenas, Badan Pangan Nasional nanti, Bulog sebagai operatornya tunggal. Kalau memang klaster pangan yang lain, BUMN nggak dia mengambil ya, kita klaster pangan tunggal sehingga kita bisa melayani beberapa program-program pemerintahan, terutama bansos, terutama penugasan-penugasan lain, termasuk juga importasinya. Sehingga kami mengharapkan Bulog semakin maju, Bulog semakin besar, dan pasti kami semakin bangga sebagai alumnus Bulog begitu melihat perusahaan makin besar, bukan makin sedih, makin bangga. Kita akan sedih kalau perusahaan kita semakin kecil dan semakin tidak ada. Itu sedih. Harapan kami itu mudah-mudahan Bulog semakin mendapat penugasan, mendapat kepercayaan dari pemerintah, dan kita semua teman-teman terutama adik-adikku yang di Jatim bisa eksis di kemajuan Bulog itu. Amin. Iya. Terima kasih banyak Bapak Kozin atas waktunya udah mampir ke Jackpot di episode perdana ini. Kalau boleh saya tarik kesimpulan dari hampir sebenarnya belum banyak ya Pak kita ngobrol ya Pak gitu. Tapi kalau saya bisa tarik kesimpulan dari cerita Pak Kozin tadi waktu masih kecil sampai sekarang itu Pak Kozin itu perjuangannya sungguh besar ya. Pak Kozin juga pada akhirnya ketika kerja juga ketemu dengan kondisi di Palu terjadi gempa dan sempat pas di Papua ada konflik juga gitu ya Pak. Betul. Jadi bekerja di Bulog itu sebenarnya enak dan seru, tergantung kitanya membawa dirinya seperti apa. Betul. Gitu. Dan untuk pesannya tadi kita harus tetap bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur. Dengan jujur. Betul. Oke teman-teman Jackpot Mania, Amanda pamit undur diri. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama Amanda, sama-sama. Jangan lupa untuk subscribe,